Hai, ketemu lagi bersama saya Huans dari Klub Tukang Jalan. Kali ini saya mau bercerita atau sharing tentang salah satu budaya yang ada di Jakarta khususnya, yaitu budaya dari etnis Tionghoa. Ikutin terus ya ceritanya. Bicara mengenai budaya Tionghoa, mungkin kita nggak usah jauh-jauh lah ya, karena kita ada di Jakarta. Jadi biasanya kita mengenali pengaruh atau akulturasi budaya dari budaya Tionghoa. Seperti yang terdapat dalam makanan, kita mengenal banyak sekali jenis makanan atau kuliner yang ada di sekitar kita gitu ya. Ada bakso, ada bakpao, ada lagi pokoknya yang bak-bak gitulah gitu. Itu kita mengenalnya makanan kuliner Indonesia gitu, padahal itu adalah akulturasi dari budaya Tionghoa atau kuliner Tionghoa. Dan juga yang saya tahu itu terdapat dalam motif-motif seni batik gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin pernah mendengar ada istilah batik motif pesisir gitu ya. Nah itu juga pengaruh dari budaya Tionghoa gitu. Jadi khususnya di pantai utara mungkin ya, itu banyak sekali batik yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa itu sendiri. Oke, budaya Tionghoa yang paling sering kita dengar mungkin kita pernah atau sering mendengar namanya kelenteng. Nah, kata kelenteng itu sendiri, ada yang tahu nggak sih dari mana awal mulanya mereka tuh menyebut, atau orang-orang tuh atau kita sekarang nyebutnya kelenteng gitu, tempat ibadahnya orang-orang Tionghoa gitu. Sepengetahuan saya, kelenteng itu bukan dari bunyian teng 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 kemudian disebut kelenteng gitu, bukan. Ternyata dari itu nama atau bahasa Hokkien yang kalau saya tidak salah sebutnya itu Kwan Im Teng gitu ya. Kwan Im Teng itu maknanya atau artinya adalah Paviliun Kwan Im. Kwan Im itu siapa? Kwan Im itu salah satu dewa yang dihormati oleh masyarakat Tionghoa atau orang-orang Tionghoa. Jadi kata kelenteng itulah kemudian agak mungkin sedikit pelafalannya sedikit berubah oleh masyarakat sekitar. Kelenteng di Jakarta itu juga salah satu yang paling populer adalah di Chinatown atau di kawasan Glodok. Itu sebetulnya banyak sekali di kawasan Glodok. Itu ada yang paling tua, salah satunya adalah Cinteyuan itu yang sekarang diganti namanya atau memiliki nama lain karena kan ada beberapa periode sebelumnya yang tidak boleh menggunakan bahasa Tionghoa atau bahasa Mandarin gitu ya. Jadi diganti dari Cinteyuan diganti menjadi Dharma Bakti gitu. Itu kelentengnya ada di daerah Petak Sembilan gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ke Pasar Baru juga ada. Kemudian kalau misalkan ke daerah Jatinegara itu juga ada. Terus selain itu juga ada juga di daerah Tanah Abang. Ayo, siapa yang menyangka kalau di Tanah Abang ternyata ada sebuah kelenteng yang sangat megah gitu ya. Kemudian juga di luar kawasan Jakarta misalkan ada yang di Tangerang, ada yang di Bogor ya. Itu semua memiliki nama-nama sendiri sebetulnya sih kelenteng-kelenteng tersebut. Tapi nah, kalau sekarang teman-teman masih dalam suasana tahun baruan Masehi, terus kita juga suka, waduh, bulan depan ada liburan lagi nih. Ayo, ada yang tahu ya pasti. Biasanya itu liburan dari perayaan tahun barunya orang-orang Tionghoa yang kita sebut dengan Imlek gitu ya. Jadi orang-orang Tionghoa juga mereka merayakan tahun barunya dengan sebutan Imlek tadi. Nah, Imlek itu juga dari dua kata dari bahasa Hokkien, yaitu Im bulan, Lek itu penanggalan. Jadi artinya adalah kalender bulan gitu ya. Jadi kalender bulan itu ya mereka yang dipakai oleh orang-orang Tionghoa tersebut. Jadi Imlek tahun ini dengan menekankan terhadap sio, yaitu sio kerbau. Kalau tahun lalu itu ada sio tikus ya. Kalau saya sionya sio kambing kayaknya gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang punya sio yang lain boleh tulis di komen ya sionya apa. Jadi nanti
biasanya kalau kita yang kalau misalkan bikin tur ke kelenteng gitu ya, itu kita juga bisa dapat tuh informasi mengenai sio dan maknanya, atau mengenai kayak semacam apa ya, ya ramalan sih gitu, kayak sio kerbau tahun ini tuh gimana, terus ada yang harus kita hindari atau tidak, kayak gitu-gitu biasanya. Nah kalau orang-orang Tionghoa mungkin mereka akan lebih tahu. Dalam budaya Tionghoa juga saya pernah membaca ada beberapa hewan yang dianggap memiliki sifat dewa. Antara lain adalah naga, ada kilin. Kilin itu yang kita mungkin kenanya seperti yang barongsai gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian ada juga penghuang atau burung hong, dan juga kura-kura. Nah 4 binatang tersebut itu yang menurut kepercayaan atau menurut budaya dari Tionghoa itu adalah sebagai hewan yang memiliki sifat dewa. Jejak dari Tionghoa yang ada di Batavia atau di Jakarta yang menurut saya sekarang paling menarik adalah Masjid Ramli Musofa. Itu ada di daerah Sunter. Ada yang pernah kesana nggak? Atau ada yang pernah dengar nggak ada masjid di daerah Sunter yang sangat megah gitu ya? Kenapa menurut saya menarik? Karena ternyata pemilik dari masjid tersebut adalah pengusaha dari keturunan Tionghoa juga. Jadi dia membangun sebuah masjid yang diresmikannya itu di tahun 2016 gitu ya. Nama masjidnya adalah Masjid Ramli Musofa. Jadi kemudian Li-nya itu dari nama Li, Ramnya juga dari nama Ramli gitu ya. Kemudian Musofanya itu dari kata diambil dari 3 anaknya itu tadi, Muhammad, Sofyan, dan Fabian. Jadi Ramli Musofa gitu, digabungkan. Nah masjid ini bentuknya tuh megah banget, seperti bangunan keajaiban dunia Taj Mahal. Jadi ketika kita naik tangga mau menuju ke dalam masjidnya itu, kita akan melihat di sisi kanan kirinya ada 3 tulisan dengan 3 bahasa, maksud saya tulisan dengan 3 bahasa. Ada Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Jadi sangat menarik. Pemilik dari Masjid Ramli Musofa itu nama lengkapnya adalah Ramli Rasidin. Dia merupakan pengusaha keturunan Tionghoa yang dari Aceh. Jadi dia sudah mualaf, sudah memeluk agama Islam saat dia berusia 19 tahun. Jadi dia hijrah ke Jakarta tahun mungkin sekitar 60-70-an, dan dia jadi pengusaha yang sukses, dan dia membangun sebuah masjid. Dan uniknya masjid tersebut berada di lingkungan elitnya kawasan perumahan di Sunter gitu. Dan masjid ini juga konon gitu ya, dan sepengetahuan saya dia tidak menggunakan pengeras suara ketika azan gitu ya. Mungkin ada pengeras suaranya, tapi hanya untuk di lingkungan masjid saja. Jadi tidak di sampai keluar gitu ya. Karena apa? Karena itu adalah sebuah perjanjian antara pemilik masjid dengan masyarakat sekitarnya. Karena kan masyarakat sekitarnya banyak yang non muslim gitu. Ada yang Buddha mungkin, ada yang Kristen, dan yang lainnya gitu. Jadi itu kesepakatannya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ke Masjid Ramli Musofa ini akan merasa takjub dengan kemegahannya gitu. Kemudian ragam cerita dari jejak Tionghoa di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya yang saya tahu adalah minuman teh gitu ya. Teh itu ternyata adalah budaya dari orang-orang Tionghoa yang dibawa oleh para pedagang atau orang-orang yang bermigrasi ke wilayah yang mereka datangi. Salah satunya adalah Indonesia gitu. Jadi di Indonesia mungkin budaya minum teh tidak terlalu menjadi sebuah budaya seperti hanya budaya minum teh di Cina gitu ya. Sepengetahuan saya sih namanya atau sebutannya adalah gongpucha gitu. Jadi cha itu teh kan. Nah kalau di Indonesia minum teh itu ya udah minum aja, tapi kalau di Cina kan ada budayanya, ada kayak seremonialnya gitu ya. Jenis tehnya juga macam-macam, terus seni menyeduh teh itu sendiri mereka jadikan sebuah budaya buat mereka gitu. Itu yang mungkin kebudayaan Tionghoa tidak begitu berkembang di Indonesia, tapi ada. Jadi kalau teman-teman
pecinta teh atau yang suka minum teh mungkin sudah banyak yang tahu juga kalau minum teh di Jakarta tuh kira-kira di mana ya gitu ya. Bukan minum teh yang kita kenal gitu maksudnya, tapi secara misalkan tradisi budaya Tionghoa gitu ya, mungkin ada beberapa tempat ngeteh gitu ya. Kalau tempat ngopi kan banyak, tempat ngeteh mungkin tidak terlalu banyak pengetahuan saya sih gitu. Jadi nah kita nyobain nih minum teh di Koningsplein di daerah Gunung Sahari. Jadi Koningsplein ini juga memperkenalkan kepada kita atau saya khususnya, karena saya suka sekali dengan teh, itu tradisi minum teh dengan cara orang-orang Tionghoa gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang suka teh, silahkan datang ke tea house-nya Koningsplein yang ada di kawasan Pasar Baru atau Gunung Sahari daerah sana ya gitu. Jadi atau nanti kalau yang mau tanya langsung bolehlah ke di komen juga boleh, nanti mau nanya alamatnya atau mau nanya ke orang yang punya tea house juga nggak apa-apa, silahkan nanti kita kasih infonya gitu ya. Nah itu jadi tradisi minum teh di kita itu mungkin tidak terlalu familiar, tapi tradisi minum teh di Cina itu sangat menarik dan menjadi sebuah budaya yang terus diwariskan sampai sekarang begitu. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi menarik ya, budaya atau pengaruh dari budaya Tionghoa itu sangat dekat dengan keseharian masyarakat kita. Karena memang kalau misalkan kita ke beberapa kota di Indonesia ya, kita akan dengan mudah menemukan pemukiman-pemukiman dari orang-orang Tionghoa gitu. Jadi terima kasih yang sudah nonton, yang sudah ngikutin ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk yang baru nonton, untuk yang baru lihat, tolong di like, di komen, di share, dan di subscribe. Jadi terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi dalam cerita dan perjalanan bersama saya Huang dari Klub Tukang Jalan. Dadah.